Shalom. Nanti kita akan belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 18 mengenai mujizat kesembuhan yang Tuhan lakukan bagi seorang yang tidak ada harapan. Saya merenungkan firman Tuhan yang sudah saya geluti kurang lebih hampir 20 tahun lebih ya. Kita semua pada saat mendengarkan firman Tuhan pasti semangat luar biasa pada waktu di gereja. Kita rasanya akan lebih kuat, dihibur, macam-macam. Mungkin sebelum datang ke tempat ini ada perasaan yang tidak enak, ada persoalan atau apapun juga. Tetapi setelah mendengarkan firman, dan firman itu mengena sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Dan firman itu memberikan jalan, memberikan jawaban. Rasanya kita luar biasa, kita rasanya lega, kita rasanya mantap gitu rasanya. Keluar dari tempat ini rasanya seperti orang yang baru disuntik energi yang sangat luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu kita jadi lemah lagi. Itu sering terjadi terus-menerus seperti itu. Dan apalagi sekarang banyak sekali orang yang ke gereja itu cuman seolah-olah seperti ngisi bensin gitu. Dicas, barusan nanti bisa hidup lagi mobilnya. Kalau nggak dicas, lembek lagi. Apakah harus seperti itu dalam kehidupan kita mengikuti Kristus? Orang seringkali berpikiran bahwa hidup ini bagaimana luar biasanya kalau dalam kehidupan ini kita merasakan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Tapi caranya bagaimana? Kita kok seringkali sulit untuk bisa seperti itu terus-menerus. Bahkan mungkin keluar dari pintu ini sudah acaranya lain pikirannya. Mungkin ada yang acaranya pikiran mau makan, mau apa. Mungkin sedang duduk ini sudah memikirkan bagaimana saya mau meninggalkan gereja, mau apa, macam-macam. Jadi makna tujuannya Tuhan itu dalam hidupnya apa? Atau karena belum kenal Tuhan, atau karena belum mengerti perintah-perintahnya, atau kayak apa saya nggak tahu. Tapi coba saya mulai berpikir gini, di dalam realita kehidupan, kemarin saya dengarkan sebuah khotbah dan saya ambil satu hal yang sangat luar biasa yang dia kasih ilustrasi. Kita sadar bahwa hidup kita ini adalah manusia yang benar-benar kotor, bahwa hidup kita ini benar-benar bukan di bawah Tuhan, bahkan seperti itu. Ya kalau ada waktu ada masalah saja ya, pada waktu ada masalah, rasanya mau masalah finansial atau masalah kesehatan, rasanya Tuhan itu nomor satu. Bahkan telepon sesama pelayanan, dukung doa, dukung apa, dukung ini. Tapi kalau masalahnya sudah selesai, Tuhan itu bukan nomor 2, tetapi Tuhan itu mungkin nomor 2000. Dan akibatnya nanti masalah bisa datang lagi enggak? Selama kita hidup tetap ada masalah, tetap ada persoalan, enggak mungkin enggak ada. Nah, yang jadi persoalan pada waktu ada masalah nanti kebingungan lagi. Itu terus menerus. Alangkah luar biasanya jika hidup kita ini benar-benar rasanya Tuhan beserta dengan kita terus. Ada persoalan sebesar apapun tetap kuat enggak? Padahal yang bisa membuat seperti itu siapa? Ya hati kita sendiri, benar enggak? Dia selalu beserta dengan kita kok, amin. Dia selalu ada di samping kita, dia selalu ada di depan kita, dia selalu ada di belakang kita. Cuman karena kita diributkan dengan persoalan dan masalah kita sendiri, sehingga kita tidak pernah merasakan kehadiratnya. Nah, cara kita mau merasakan hadiratnya bagaimana? Dia tidak pernah kita lihat kok, benar enggak?
Pakai perasaan kayak apa kita bisa merasakan bahwa dia hadir dalam hidup kita? Ya, ini coba kita renungkan dulu. Karena saya ajar firman Tuhan, mau eksposisi, mau ngajar PA, mau melayani sak berapa lamanya. Tapi kalau hal ini tidak pernah kita latih dalam kehidupan kita, pengetahuan kita sebanyak apapun juga keluar dari tempat ini sudah lain. Supaya kita bisa tetap dalam Tuhan, saya pun mulai belajar, saya mulai coba. Berapa hari ini saya coba mulai kayak apa ini caranya, hidup saya harus dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan itu senang enggak? Semua rasanya kalau dipimpin sama Tuhan, Tuhan beserta dengan kita, rasanya luar biasa enggak? Enggak ada yang mantuk-mantuk, enggak mau semua. Kepingin dipimpin sama setan, dipimpin sama TikToknya, sama laptopnya, sama YouTube-nya, dipimpin sama Google gitu. Anda enggak usah khawatir kok, ya. Sebentar lagi ada Tuhan, manusia bisa menciptakan Tuhan. Google ini sudah terlalu rendah. Saya baca sekarang di Cina itu lagi menciptakan 1000 kali lebih cepat daripada komputer yang biasa dipakai untuk kita akses Google untuk tanya apa gitu. Kalau Google itu mungkin bisa 1 gitu ya, kecepatannya komputer yang baru diciptakan dengan tenaga atom 1000 kali lipat cepatnya. Dan itu sudah ada, dan ini mulai dikembangkan. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan ya, kalau memang itu betul-betul sudah disebarkan untuk kita semua dikonsumsi seperti sekarang handphone ini aja, kita rasanya sama Google ini sudah seperti Tuhan enggak? Kita mau tanya sakit apa, kita mau tanya masalah apa, rasanya keluar terus enggak? Dan itu 1000 kali lebih cepat nantinya daripada ini. Dan kalau itu benar-benar sudah dikembangkan, dan itu dipakai untuk semua orang, betapa seramnya manusia ini. Mungkin saat ini robot kan melakukan satu gerakan, kita bisa melihat robot tidak mungkin bisa seperti saya gini. Ya, gini tangannya, gini. Karena dia dibatasi dengan komputer itu sendiri. Tapi kalau 1000 kali dengan keadaan yang seperti sekarang, mungkin manusia kalah sempurna dengan robot. Dan kalau itu sudah ada semuanya, betapa seremnya. Sekarang aja banyak sekali rumah sakit di Cina itu, kalau operasi orang bukan pakai dokter, pakai robot sudah. Mobil nggak ada yang nyetir, jalan sendiri. Sepeda motor, jalan sendiri, nganter Gojek, sudah enggak usum. Mau pesen barang nanti motornya jalan, enggak ada orangnya, sampai sana di bel kita ambil. Udah. Dan kalau itu sudah 1000 kali lipat lebih hebat dari itu, jadi kayak apa? Mungkin tiba-tiba makanan bisa datang di rumah saya sendiri. Kita desa mikir, tapi itu bisa terjadi. Dan ini lagi dikembangkan di Cina. Sekarang sebuah pabrik, nggak ada pegawainya. Pabrik handphone itu, Xiaomi katanya, nggak usah pakai manusia, mesin semua. 1 menit, 1 detik, 1 handphone. Diproduksi seperti itu. Tenaga manusia dipakai, masih rewel enggak? Gaji nanti kurang demo, ya toh? Nanti alasan perut sakit, kepala pusing, tangannya meles. Tapi kalau robot, tinggal apa? Kasih listrik, dia nggak ada capeknya, nggak ada tuntutan. Dan ini dikembangkan. Sekarang satu perusahaan, pabrik, misalkan pakai 1000 orang. 1 bulan itu kita bayar gaji berapa? Kalau 1000 orang. Kalau 10.000 orang, bayar gaji berapa? Kalau kita punya robot, nggak usah bayar sudah. Beli sekali mahal tapi nggak usah bayar selamanya. Dan kalau itu sudah terjadi, manusia dipakai untuk apa? Terus kalau kita nggak ada Tuhan, apa yang kita pegang? Apa yang mau kita pegang dalam hidup ini? Coba kita bayangkan itu aja. Bagian administrasi gitu. Dulu bagian ngetik, dulu masih dipakai. Orang nulis pakai ketik. Sekarang enggak usah semua. Enggak ada itu, Ustaz. Nanti ke depan enggak usah seperti itu, tinggal ngomong, nanti dia komputernya jalan sendiri semua. Terus kalau kayak gitu semua sekolah terus kayak apa ini?
Kalau kita nggak pegang Tuhan, terus bagaimana kehidupan ini? Bayangkan itu serem enggak? Oh, serem luar biasa. Ya sayangnya sekarang kita ngomong anak-anak Tuhan, kita ngomong orang yang sudah beragama, kita ngomong Tuhan itu beserta aku, Tuhan ada. Tapi kita tidak pernah merasakan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena dalam hidup ini tidak pernah dibayangkan oleh kita kalau Tuhan itu ada, itu sikap hidup kita ini kayak apa? Ngerti maksud saya? Kalau Tuhan beserta dengan kita, hari ini Tuhan ada di samping Anda, di depan Anda, di belakang Anda, ada. Dia tahu isi Anda, pikiran Anda, dia tahu hati Anda, tahu semua. Hati Anda sedang berpikir apa? Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki apa enggak? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Anda datang di gereja niatnya apa? Menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Sekarang hati Anda masih tetap seperti itu? Wah, tidak ada yang tahu kok. Tuhan tahu enggak? Anda berani seperti itu karena apa? Karena kita tidak pernah dilatih. Kita ngomong percaya Tuhan, tapi sesungguhnya tidak percaya. Ngomong kosong. Kalau kita ngomong Tuhan selalu ada di samping saya, ada di belakang saya, pernah tidak kita latih hal itu dalam pikiran kita? Itu kita rasakan pada waktu kita apa? Susah rasanya, tidak ada yang nulung. Daripada tidak ada yang nulung, kita bayangkan Tuhan ada, terus kita minta tolong sama Tuhan, gitu toh. Tapi kalau pada waktu senang-senang tidak ada masalah, bisa bayangkan seperti itu? Iman kita bisa seperti itu, tidak lihat tapi kita percaya dia ada di samping kita. Coba kita mulai pikir ya. Seumpama di rumah kita, yang biasanya suami istri anaknya kalau kita marah, ngomong tidak karu-karuan gitu ya, gegeran ngomong berani tidak karu-karuan. Suatu saat ada tamu agung, ngerti maksudnya? Tamu yang kita hormati, ya ada di dalam kamar, dan kita tahu tamu itu ada, meskipun dia tidak keluar, kita berani teriak-teriak. Kita berani ngomong yang tidak karu-karuan. Sikap kita ya apa mungkin? Coba kita bayangkan, Tuhan Yesus mati bagi kita. Mati di kayu salib. Supaya kita memiliki iman di dalam hidup ini. Tujuannya untuk apa sih? Untuk dia atau untuk kita? Kan untuk kita toh. Dia nggak perlu kok disembah, dia sudah mulia kok. Tidak ada seorang pun yang menyembah batu pun disuruh menyembah dia. Bisa dia. Karena dia Allah yang mulia. Dia nggak butuh kita, tapi kita butuh dia. Dan dia tahu akan hal itu. Dia mau mati untuk hal itu. Supaya kita bukan merasakan, supaya kita tahu dalam hidup ini, dia beserta dengan kita. Amin. Dia bukan Allah yang jauh kok. Dia bukan Allah yang hari ini dekat, besok jauh. Hari ini dia suka, dia dekat. Kalau nggak suka, dia jauh. Enggak. Tapi dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Amin. Dalam situasi apapun juga, kita pernah ngelatih hati kita seperti itu enggak? Coba kalau kita mau melatih hati kita seperti itu, mulai sekarang. Setiap perkataan kita, perbendaharaan hati kita, sudah mulai jauh lebih baik atau enggak kalau kita melatih seperti itu. Tapi untuk disuruh melatih seperti itu mau apa enggak? Berat. Tapi kalau enggak pernah dilatih, bisa apa enggak? Saya kasih gambaran lagi ya. Saya ini dulu pemain tenis meja, pingpong ya. Untuk masukkan bola di meja itu loh, cetok, itu angelnya setengah mati. Ngerti maksudnya? Dari tangan saya, tak lemparkan sana balikkan ke saya, supaya saya bisa membalikkan ke meja. Itu kalau pertama kali nggak pernah dilatih, nggak mungkin bisa. Lempar, cetok keluar sana, ngambil bola, terus cetok. Akhirnya saya disuruh latihan apa? Sama tembok, ada meja, main tembok, cetok. Saya disuruh gini nih, sama pelatih saya dulu. Nggak main-main, setengah tahun, main sama tembok. Dia ngomong, kalau kamu mau main pingpong yang benar-benar yang bagus, harus seperti ini, main sama tembok dulu. Cetok.
Datang semua main, saya tidak boleh main, disuruh main sama tembok. Cetok, 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 cetok. Karena apa? Kalau main sama tembok, yang pertama, kalau bolanya jatuh saya ngambil sendiri, betul toh? Kalau sama ada lawannya, belum lalu jatuh, dia disuruh ngambil bola, saya terus yang marah nanti. Jadi disuruh main sama tembok, jadi saya harus hati-hati enggak? Kalau main sama tembok harus hati-hati enggak, Pak? Ojo sampai jatuh, nek jatuh aku lanjuki bola dewe. Bener toh? Kalau sama orang kan enggak, jatuh juguin gitu toh. Kalau main sendiri kan hati-hati, cetok, cetok, cetok. Supaya enggak jatuh, lama-lama, tambah cepat. Terakhir, saya kalau main, bola itu belum, matanya kita mau lihat bola itu enggak nututi. Dengan kecepatan kita, itu karena apa? Terlatih, bener enggak? Hal yang seperti itu aja kita mau latihan kok. Saya mau latihan, supaya saya bisa main tenis meja dengan, dengan bagus. Tapi sekarang sama Sandi aja kalah. Karena apa? Enggak pernah dilatih. Padahal kalau dulu saya benar-benar latihan, Sandi itu tak suruh cari satu bola aja enggak bisa dia. Tapi sudah enggak dilatih, ya lepas lagi enggak bisa. Kita bersama dengan Tuhan, kita ngomong dia itu ada bersama denganku. Kalau nyanyi aja, engkau ada bersamaku. Setiap musim hidupku, sama nangis-nangis rasanya ada. Bener dah. Kita sudah latih seperti itu enggak? Kenapa kita tidak mau ngelatih seperti itu? Karena kita ragu-ragu kok sudah iman kita itu. Dia itu benar-benar ada apa enggak? Dia itu Tuhan apa enggak? Ngomongnya aja gampang, ya dia Tuhan, dia Allah. Tapi benar-benar enggak. Coba, ini manusia loh. Yang ditebus dengan harga yang mahal. Yaitu apa? Dirinya sendiri. Tapi kita sebenarnya imannya itu iman apa sih? Loh ini saya terus terang ngomong, saya nggak mau ngajar di awang-awang ya. Wah, berteologi, orang berteologi luar biasa bisa nggak? Ngerti firman Tuhan secara luar biasa bisa nggak? Jago bisa nggak? Tapi merasakan hadirat Tuhan dalam hidupnya selalu apa enggak? Ngelatihnya kayak apa? Berdoa, oke berdoa. Masuk ruang doa, rasanya ngomong sama Tuhan. Keluar dari ruang doa, ngomong sama setan. Sering kayak gitu enggak? Pada waktu berdoa, Tuhan gini-gini, keluar dari situ, lihat orang rasanya, nah itu kayak apa itu? Tuhannya beserta apa enggak? Saya akan membahas Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Orang biasanya membahas ini tentang mujizat. Tapi saya ingin membahas Kristus datang di dunia. Dia sebagai manusia 100%. Tapi dia juga sebagai Allah 100%. Amin. Nah, keilahiannya ini yang sering kita ragukan. Yang sering kita, ya dia itu betul-betul Tuhan apa enggak sih? Tuhan yang kayak apa sih dalam hidupku? Kita ini ngomong ini gampang ya kalau ngomong ya. Wah Tuhan besertaku, Tuhan luar biasa, Tuhan pembelaku, Tuhan dahsyat, Tuhan gini, Tuhan gini. Kedahsyatan Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mau melatih. Rasul Paulus saja ngomong apa enggak? Latihlah dirimu. Melatih diri itu bukan kita lakukan syariat agama, bukan. Kalau cuma seperti itulah yang diajarkan, kalau kamu supaya hidup kudus, kalau kamu supaya menjadi seorang yang luar biasa dalam Tuhan, disuruh berjalan seluruh syariat agama, yaitu apa? Berdoa, berpuasa, ikut pelayanan, ikut apa? Supaya kita nanti bisa luar biasa. Cuman itu tok, dan itu yang akan membuat kita seperti itu, spiritnya seperti itu salah. Rasul Paulus ngomong di dalam Galatia itu lain, terkutuk yang punya pikiran kayak gitu. Tapi satu, semuanya dipandangkan kepada diri Kristus.
Nah, kita latih ini enggak sudah dalam hidup kita. Kalau enggak, datang di gereja berapa kali Anda duduk, bahkan seperti saya sudah melayani yang ber-20 tahun lebih. Saya disadarkan Tuhan, dok, ayo coba dilatih. Aku bersama dengan engkau selalu. Mau berani? Berani melatih seperti itu semua? Berani enggak? Ya eman handphoneku gitu tuh nanti tuh. Waktunya lebih banyak untuk main TikTok, waktunya lebih banyak main YouTube, waktunya lebih banyak main apa? Daripada dengerin Tuhan, bener gak? Ini manusia loh. Saya bayangkan ini, waduh, kok serem ya manusia ini ya. Kalau saya jadi Tuhan pasti gak betah saya. Ya, coba kita buka Yohanes ya. Yohanes pasal 5, ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Hari rayanya hari raya apa gak disebutkan di sini, kita gak usah bedek-bedek lah. Itu Paskah itu apa gak usah lah, gak disebutkan hari raya apa. Yes, pokoknya ada hari raya ya. Dia berangkat ke Yerusalem, terus ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Dekat pintu gerbang domba ini berbicara tentang pintu gerbang yang pada waktu zaman dulu itu dipakai untuk domba-domba yang akan dikorbankan ke rumah Tuhan. Ya. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, ada 5 kamarnya. Di sana tempatnya orang sakit-sakit. Dari ayat ini kita coba mulai renungkan. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba. Dulu sebelum Yesus datang di dunia, setiap orang yang mau datang di hadapan Allah itu bawa korban. Sebelum Yesus datang di dunia, sebelum Yesus memberikan hidup bagi kita, sebelum dia mati di kayu salib, manusia ini sama Allah terpisah jauh. Nggak bisa, Allah tidak beserta dengan kita kok. Kita musuhnya Allah kok, kita seteru dengan Allah kok, bener gak? Karena dosa. Setiap orang yang mau datang kepada Allah harus membawa korban. Korban bakaran, korban apa, korban apa, korban apa. Tapi karena karya Kristus, kita sekarang selalu bersama dengan dia. Amin. Loh, ini coba direnungkan. Terus satu kelebihan yang diberikan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, sudahkah kita pergunakan sebaik mungkin dalam hidup ini? Mau bahas ayat yang lainnya percuma. Ini dulu direnungkan coba. Dulu sampai ada namanya gerbang domba. Karena setiap orang yang mau datang di hadapan Allah, setiap orang yang mau merasakan hadirat Allah, harus memberikan korban dulu. Tapi korban itu sudah diselesaikan di kayu salib melalui diri Kristus. Sekarang kita selalu beserta dengan Dia. Dia selalu ada dengan kita. Sudahkah hal ini yang Yesus lakukan dalam hidupnya, mati di kayu salib, dan ini sudah kita peroleh, sudah kita pergunakan enggak dalam hidup ini? Atau kita pergunakan pada waktu kita diwedeni sama setan. Ngerti maksudnya? Pada waktu kita jalan di sepi-sepi, Tuhan besertaku, Tuhan besertaku. Tapi kalau mau melakukan dosa, Tuhan jauh sama aku, Tuhan jauh sama aku. Coba kita pikirkan ini dulu. Kita tidak usah jadi orang yang naif. Kita tidak usah jadi orang yang tidak mau mengakui segala sesuatu yang salah dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya kayak gitu enggak? Kalau hal ini kita mengerti betul-betul, kita minta ampun enggak? Kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan kita merasakan benar-benar dan kita latih, dia sudah mati bagi kita dan dia janji, aku menyertai engkau senantiasa. Menyertainya itu sampai kapan? Sampai kita dipanggil. Dia tetap beserta dengan kita. Dalam kondisi apa? Susah, senang, apapun juga ada dalam kita.
Tujuannya apa? Bukan cuma jangan takut. Tapi kita kalau merasa kita disertai dengan dia, kita sudah introspeksi diri enggak? Bahwa dia menebus kita supaya apa? Hidup kita ini supaya apa? Jadi benar di hadapan Bapak. Benar tak? Sekarang hidup kita ini kalau dia beserta dengan kita, apakah kita sudah benar? Kita renungkan itu aja, kita suka nangis kok. Kita bisa nangis. Manusia itu kan kayak gitu ya. Merasakan Tuhan beserta dengan kita, tujuannya cuma satu pada waktu apa? Ya, itu manusia. Coba kita bayangkan Johan ya, pada waktu dulu sakit, mau dioperasi. Rasanya Tuhan beserta Anda terus enggak? Waduh, Tuhan tolong aku, Tuhan beserta aku, Tuhan, yes Tuhan. Tapi setelah sembuh, Tuhan besertaku? Jawab dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak minta ampun sama Tuhan. Itu manusia. Kenapa bisa kayak gitu? Enggak pernah dilatih. Ngerti maksudnya? Enggak pernah melatih dirinya. Semua mau belajar, mau melatih. Ini ada Tuhan loh. Tuhan beserta loh. Tuhan ada di sini enggak? Beserta dengan kita semua enggak? Dan kita ngakui dan kita mau ngelatih enggak? Dia dengar enggak? Dia tahu isi hatimu enggak? Jangan bohongi loh, bahaya loh. Sama saja dengan menyangkal dia. Kalau dia kita merasa dia ada. Aku mau melatih Tuhan, tapi beri satu kemampuan, aku enggak kuat. Dia pasti memberi kemampuan enggak? Ngaku ini dulu aja lah, semuanya. Termasuk saya. Saya mau kok Tuhan. Aku ngaku, aku banyak sekali yang mengaku bahwa aku suka ngomong Tuhan besertaku, tapi aku melakukan sesuatu yang seolah-olah Tuhan tidak ada di sampingku. Aku minta ampun. Nah ini dulu. Mau bahas yang lainnya dulu. Kalau ini tidak beres dulu, dan ini tidak mau ngaku dulu, percuma. Kita merasakan, ya aku butuh mujizat Tuhan. Tuhan itu bukan tukang tembel ban, ngerti maksudnya? Tukang tembel ban itu ya, pada waktu ban kita tidak bocor, dia ada di pinggir jalan, kita ngelirik apa enggak? Atau kita jalan sepeda motoran, kalau ada jual bakso yang enak, kita masih ngelirik enggak? Wih bakso ini enak, iya apa? Tapi kalau tukang tembel ban yang seenak mungkin, sebagus mungkin, kita jalan, tukang tembel ban. Pernah kayak gitu enggak dalam pikiran kita? Saya kasih analogi lah. Teologi saya masukkan, saya ngajar berapa tahun, PA. Analoginya enggak ada percuma. Tapi pada waktu ban kita bocor, dan kita merasa sulit, mata kita nyari tukang tembel ban itu kayak orang gila enggak? Apalagi kalau malam-malam sudah sepi, kayak apa mata kita? Mana sih tukang tembel ban ini? Mana sih? Itu manusia terhadap Tuhan. Ngaku, yang ngaku selamat. Saya tadi persiapan tidak ada pikiran kayak gini tembel ban, tidak ada kok. Tapi mimbar ini luar biasa mimbar ini. Tapi kenyataannya memang kayak gitu kok. Pada waktu duitnya banyak, ngelirik tukang tembel ban. Ngelirik Tuhan. Pada waktu duitnya tidak ada, butuh duit. Waduh ini ngepres duitku. Doanya kayak apa? Tuhan di mana engkau? Tembel ban di mana tukang tembel ban ini? Aku butuh aku. Kalau nggak ada tukang tembel ban nanti aku tidak bisa jalan. Seperti itu enggak? Itu loh manusia. Dan Tuhan itu hebatnya apa? Kasihnya dia nggak berubah. Amin. Kalau kasihnya dia kayak tukang nembel ban, dia tahu kita butuh. Saya ini alami. Saya pakai mobil habis pelayanan di Jombang, ya sama istri saya masih ingat dulu. Ban saya bocor tuh sak gini. Tukang nembel ban itu malam-malam itu saya gedok, dia bangun. Apa? Ban ini bocor. Ya menisu ae. Jadi, di tengah-tengah jalan sepi kayak gitu menisu ya Pak, tolong Pak. Regane 5 kali lipat ya apa gelem enggak?
Jangankan 5 kali lipat, 50 kali lipat tak bayar enggak daripada saya tidur di pinggir jalan. Dia tembel, terus dia ngomong lagi, apa? Aku gak jamin loh ya, karena suwe gede. Jalannya pelan-pelan. Iya Pak. Kalau Tuhan kayak gitu ya Pak. Kamu butuh aku sekarang. Syaratnya satu. Rambutmu yang kamu pewacai model karo-karon gundul dulu, saya tak kasih, ya Pak. Mukamu yang dioperasi gini, balikkan dulu, aku nyetak kamu dulu kayak gini kok. Si setan semua, barusan aku mau jalan. Ya Pak. Mau? Kalau alami seperti itu mau? Pasti tidak mau. Itu manusia. Kalau kita kepingin tahu. Itu jeleknya manusia. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasihnya dia tidak berubah. Dia mengasihi kita dan dia tahu. Dia akan digitukan. Tapi dia tetap mengasihi kita enggak. Terbukti kok, dia Allah yang mulia. Dia datang di dunia sebagai manusia. Dia pada waktu datang sebagai manusia, dia tahu enggak? Bahwa dia nanti akan disalib, dia tahu enggak? Dia tahu enggak nanti akan dia diludahi, dihina. Tahu enggak? Tapi dia tetap lakukan itu enggak? Itu loh, kasihnya enggak berubah. Kalau kasihnya Tuhan berubah, kita semua ini jadi apa? Terus dengan kasihnya tidak berubah itu kita seenake dhewe. Kalau sampai kita seenake dhewe, yang sulit itu siapa? Saya kembalikan lagi. Saya tantang sekarang, jiwa saya juga saya tantang. Kalau kita mau seenake dhewe sama Tuhan, yang sulit itu siapa? Iya, kalau mobil bocor mungkin 1 tahun sekali, betul enggak? Ada persoalan. Kita ini setiap hari ada persoalan enggak? Coba kita hitung dalam hidup kita. Banyak tenangnya atau banyak persoalannya? Pasti banyak persoalannya. Persoalannya itu bukan cuma duit tok. Kalau duit tok mungkin kita bisa jaga supaya duit kita tidak kurang. Tapi persoalan itu bisa datang di mana? Kesehatan. Bukan kesehatan tok. Bisa dari anak, bisa dari cucu, bisa dari tetangga, bisa enggak? Bisa dari siapapun juga, bahkan dari anjing peliharaan pun bisa enggak? Bisa, persoalan itu macam-macam bisa. Kalau kita nggak merasakan bahwa Tuhan beserta dengan kita, yang sulit siapa? Dia atau kita sendiri? Kita sendiri, oleh karena itu Tuhan ngomong, latih dirimu bahwa aku beserta dengan kau. Aku Allah yang berkuasa, aku Allah yang berdaulat, aku yang Allah mengetahui segala kebutuhanmu, dan aku bersama dengan kamu. Kuat enggak? Ini dipegang dulu. Ya. Lalu kita sekarang baca lagi ayat seterusnya. Ya, jadi ada sebuah kolam. Nah, kolam itu diyakini kalau airnya goyang, itu karena digoyang sama malaikat. Dan kalau orang nyemplung di sana yang pertama kali nyemplung, menyelam, itu keluarnya pasti sembuh. Sakit apapun juga, mau korengan, mau matanya buta, mau bisu, mau apa, sembuh. Itu yang diyakini. Tetapi Rasul Yohanes menulis ini, dia sendiri tidak pernah lihat, tapi itu diyakini oleh bangsa Israel. Dan jika itu terjadi benar, Tuhan bisa nggak lakukan itu? Bisa. Itu orang yang beriman, orang nggak beriman, pokoknya nyemplung sembuh. Bisa nggak? Bisa. Itu namanya anugerah umum. Ngerti maksudnya? Tapi syaratnya satu. Bukan airnya goyang, 1000 orang nyemplung, 1000 orang sembuh-sembuh. Enggak. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama kali nyemplung yang sembuh. Mau itu 1000 orang ngenteni, sing nyemplung dhisik sing sembuh. Ngerti maksudnya? Itu berarti dengan apa? Usaha manusia. Anugerah umum itu diberikan, tapi juga harus disertai dengan usaha manusia. Kalau nggak ada usaha manusia, percuma. Matahari diberikan kepada semua orang ini supaya sehat nggak? Tapi kalau kita nggak mau jemur, bisa sehat? Ya nggak bisa sehat. Nah, Tuhan tegur dengan cara apa? Kasih COVID. Semua orang nyangkring kayak burung dulu.
Yang biasanya takut sama matahari, takut hitam. Saya lihat di kampung itu kalau pagi, saya kan rumah saya lantai 3, saya lihat di luar, lucu, semua orang nangkring kayak burung. Yaitu manusia. Harus ada usaha. Itu anugerah umum. Gak usah iman-imanan. Aku beriman, matahari ini. Enggak wes, pokoknya kamu jemboro, dapat vitamin D. Demikian juga kolam itu. Siapa yang nyemplung dulu, mau percaya sama Tuhan, gak percaya sama Tuhan, mau percaya sama setan, nyemplung mau, pasti sembuh. Itu pedomannya. Ngerti maksudnya? Dan ini terjadi kok. Saya masih ingat dulu, waktu kecil saya sama mama saya diajak ke Gunung Ngawi. Ada yang namanya sumber waras. Loh, serius ini. Ada yang namanya sumber urip. Ada yang namanya sumber jodoh. Orang yang tidak punya jodoh mandi di sana katanya dapat jodoh. Orang yang sakit di sumber waras. Tebelum sana. Mama saya kepingin saya waras terus. Masih kecil kewatuan disirami buahnya tuh, kewatuan pulang wahing-wahing tambah sakit saya. Gara-gara sumber waras. Ya mungkin dari kitab ini mungkin ya. Tapi sekarang akhirnya saya datang di sana, saya ke sana bukan kepingin sumber waras ya. Tapi sotonya enak, saya datang sana, sumbernya sudah mati semua. Ngerti maksudnya? Airnya kering. Demikian juga kolam Bethesda itu. Saya datang di Israel, tinggal kolam kosong. Ada kolamnya, dekatnya Serambi Salomo, tapi kosong, tidak ada airnya. Mau nyemplung di sana? Ya. Ada 5 serambinya. Terus, dan di dalam serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Dia nantikan bahasa iman-imanan ya. Pokok goncang mencolot itu. Itu untung saya belum lahir ya. Kalau saya lahir diam-diam tak goncang dari bawahnya. Nyemplung kabeh ngono. Ya, terus sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, ini dalam saya tidak usah sebutkan lah. Keasliannya masih ini tambahan. Dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Tuhan bisa lakukan? Bisa. Ya, terus di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit, bukan 38 tahun nunggu air itu loh. Ngerti maksudnya ya? Nunggunya mungkin 30 tahun, mungkin sakitnya 38. Terus dia 8 tahun menderita di luar, 30 tahun nunggu air goncang itu. Mungkin seperti itu juga bisa, atau sakitnya berapa tahun, terus nunggunya. Karena ini bukan disebut nunggunya, tapi sakitnya, ngerti ya? Terus, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama keadaannya itu, oh berarti dia cukup lama ya, mungkin 30 tahun atau berapa, saya tidak tahu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini kan, pertanyaan ini kan rodok konyol ya. Orangnya sudah lama, nunggu di pinggir kolam, kepingin sembuh, ya itu pasti toh. Terus Tuhan tanya, gelem sembuh tak kamu itu? Waduh, kira-kira loh ya, kira-kira ya. Kalau Anda, ya, sudah ngantri di dokter. Sekarang dokter kan ngantri nih banyak toh. Banyak toh pasiennya toh. Banyak, apalagi dokter anak-anak itu. Mas jam 9 masuknya saya jam 12, jam lebih nunggu ngantri. Terus saya datang di sana. Kon ngantri sakit ini apa? Kepingin sembuh dah. Anaknya sakit itu, waduh apa kon ngantri kok belani ngantri, kepingin sembuh dah. Kira-kira ya sama mama saya diapakan ya? Terus yang jadi mamanya itu Lulu, emosinya juga tinggi ya. Belum ngomong nangis disik deh. Apa ini kayak apa? Aku kan tadi kayak gini kepingin sembuh, masa kepingin nyemplung. Nah, maksudnya Tuhan Yesus ditanya itu kayak apa? Kepingin sembuh tak kamu?
Gambaran ini dipelintir sama beberapa hamba Tuhan. Ngaku sama Tuhan, aku kepingin sembuh, pasti Tuhan sembuhkan. Apa lah gitu. Maksud Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Karena Tuhan tahu, orang ini sudah benar-benar putus asa enggak? Enggak ada harapan dia. Karena dia ngomong kok, di ayat di atasnya, maukah sembuh kamu? Terus, jawabnya apa? Jawab Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ini jawabannya. Dan Tuhan tahu sebelum dia memberikan jawaban ini, Tuhan tanya. Dia putus asa gitu loh, ngerti maksudnya? Ya kalau cepet lah, wong dia lumpuh, wong itu cepet-cepetan kok. Bener ya? Ada yang matanya buta, ada yang mungkin bisu, ada yang ya sakit apa ya, lebih cepet yang normal ya, ngerti ya? Ya dia kalah cepet, balapan kalah cepet gitu loh mungkin ya. Dan dia mulai putus asa, wis kayak apa wis mungkin nasib kayak gini gak iso. Itu ya. Tapi Tuhan kasih karunia. Tanpa satu perjuangan, tanpa satu harapan, Tuhan beri harapan. Amin. Tapi yang syaratnya satu apa? Jangan kita putus harapan di hadapan Tuhan. Caranya kayak apa? Berdoa. Caranya kayak apa? Kita tahu dia beserta dengan kita. Dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Anak Tuhan jangan putus harapan. Hari ini mungkin kamu kehilangan apa? Rasanya sudah tidak ada yang nolong. Tapi kita percaya enggak? Dia bersama dengan kita. Dia berjanji kok, segala beban persoalanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan itu pasti. Kalau kita saat ini menghadapi sesuatu yang rasanya berat, dia tahu itu pasti engkau masih bisa kuat. Sehingga masih dia biarkan dalam keadaan apapun juga. Tapi pada waktu tertentu yang dia tahu ini tidak cukup, tidak kuat, dia pasti tolong kita enggak? Karena dia beserta dengan kita. Amin. Kata beserta ini kita tahu dari awal itu loh yang kita abaikan gerbang domba. Gerbang domba itu memiliki arti yang sangat kuat. Ngerti maksudnya? Sebelum Kristus mati bagi kita mau menghampiri Allah, mau supaya dia beserta dengan kita, dia harus memberikan korban terus. Dan itu pun korban itu tidak bisa selamanya. Tetapi setiap saat kita harus memberikan korban. Dan Allah tidak beserta dengan kita pada waktu itu. Tapi Kristus dia sekarang beserta dengan kita. Amin. Penyertaannya dalam hidup kita memberi satu dampak apa? Kita akan tetap kuat menghadapi segala cobaan. Dan kita tetap harus berharap sama dia. Kenapa kau harus berharap sama dia? Dia tidak pernah dilihat, dia tidak pernah kelihatan kok. Kenapa kok kita berharap sama dia? Karena kalau berharap sama dia, dia memberikan kepada kita sesuatu yang paling sempurna. Yang paling pas, sempurna dalam arti teleos, pas bagi kehidupan kita. Amin. Itu yang dia berikan. Kalau di luar dia, pengharapan kita, nggak ada sesuatu yang pas untuk kita. Kita imani enggak ini dulu? Ya dia mau ngajar sama kita seperti itu. Saya enggak ngajar, kalau kamu harus mau sama Tuhan, harus ini. Enggak. Yang ingin saya ajarkan hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan tahu kamu kehilangan harapan. Tapi dia mau ngomong, aku beserta sama kamu. Aku pasti memberikan yang terbaik untuk kamu. Tetap kuat, karena saat ini, seberat apapun juga aku paling tahu, engkau masih mampu apa enggak. Amin. Tapi pada waktu gak kuat, gak mampu, gak usah kamu melakukan satu perjuangan untuk nyemplung ke kolam. Gak usah. Tapi kalau pada waktunya Tuhan tahu ini waktunya aku akan memberikan. Dia berikan dengan cuma-cuma tanpa perjuangan si lumpuh itu enggak. Dia keadaan lumpuh dia ngomong apa? Hei, angkat klosomu itu. Orang lumpuh disuruh jalan. Langsung dia jalan. Karena Tuhan tahu. Dia lagi pas ini, orang ini sudah kehilangan segala sesuatunya. Dan dia mau menolong. Ini kita pegang enggak dalam hidup kita? Atau iman kita enggak seperti itu? Padahal, yang ditolong ini punya iman enggak? Enggak. Percaya Tuhan? Enggak. Tapi Tuhan yang ngakukan.
Karena kata-kata yang tadi Tuhan, itu bukan Tuhan. Sebetulnya dalam bahasa asli itu Tuhan. Coba dikeluarkan. Ya, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, itu bukan Tuhan. Bahasa Inggrisnya itu Sir, Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Tuhan artinya, ngerti maksudnya? Dia tidak tahu siapa itu Yesus kok. Nanti dijelaskan di bawahnya. Tapi Tuhan mau menolong. Itu loh Tuhan yang luar biasa. Apalagi kita yang tahu siapa dia. Apalagi kita yang mengakui dia itu siapa. Dan kita tahu janjinya. Setiap sehelai rambut pun jatuh. Aku pasti tahu. Kalau tidak izinkan, gak mungkin bisa. Itu loh Allah. Dan dia ngomong, Allah Bapa, kalau dia memberikan anaknya bagi kita, mati bagi kita, masakah dia tidak memberikan segala sesuatu bagi kita, supaya kita hidup. Amin. Loh itu Allah kita. Apalagi sekarang kita yang takutkan. Itu Allah beserta kita. Cuma kita tidak pernah ngelatih. Ngerti maksudnya? Pikiran tidak terlatih. Bingung, karena dewe muter, karena dewe. Iya ngomong kayak gitu, tapi aku ini kan ya apa, bebanku ini pakai. Aku ditagih orang kanan kiri semua, debt kolektor diberhenti di depan rumah semua, ini kayak apa sih dihadapi? Bertobat dulu. Suruh siapa kamu seperti itu? Ngerti maksudnya? Bertobat dulu. Sakit, paru-paruku ini sakit ini. Luar biasa ini aku minta Tuhan sembuhkan. Ya mungkin paru-parunya gak sembuh, tetapi bisa enggak? Mungkin juga bisa sembuh. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya mungkin dia dijaga. Paru-paru untuk isap oksigen, diisapkan nikotin. Ini paru-parunya jebol ya Pak. Mau berhenti, berhenti sama Tuhan dulu itu. Gitu maksudnya? Konsekuensinya harus ada. Itu Tuhan. Jadi tidak bisa kita sama Tuhan itu beres ini semua Tuhan, kamu yang beresin, aku yang salah ya beres. Setelah aku bertobat jadi beres semua. Gak bisa, konsekuensi dosa tetap ada. Tapi setelah itu, berjalanlah bersama dia. Bertobat itu namanya. Amin. Itu dipegang dengan baik. Terus tadi ayat 8, 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ini jadi masalah. Ini Tuhan ingin menyatakan siapa dirinya. Hari Sabat, kita tahu semua hari Sabat itu apa? Coba kita baca surutnya. Karena itu orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Coba kita baca di dalam Yeremia ayatnya pasal 17 ayat 21 sampai 22. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan untuk melawan hari Sabat? Dia memang Allah. Tapi apakah dia datang di dunia dia melanggar untuk hari Sabat? Tidak. Coba kita sedikit dulu ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya demi nyawamu janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang di gerbang di Yerusalem ini namanya pedagang. Ngerti maksudnya? Jangan berdagang pada waktu hari Sabat. Terus, janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Ini hati-hati. Tuhan tidak mengajarkan, Allah tidak mengajarkan pada waktu itu, pada waktu hari Sabat, gak boleh ngangkat ini, gak boleh ngangkat ini. Tetapi kita belajar pernah orang Yahudi, orang Israel, itu dibeli 10 hukum, dibeli hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, karena mereka ketakutan dari hukum-hukum yang Allah tentukan seperti contohnya hari Sabat itu, mereka
tambahi lagi dengan hukum-hukum yang lain sampai menjadi 613 hukum. Termasuk apa? Pada waktu hari Sabat, gak boleh berjalan berapa langkah jauhnya, gak boleh ngangkat berat yang lebih berat dari ini. Padahal mau ngangkat beratnya sak berapa, mau menyembuhkan orang sakit sak berapa, asal itu bukan pekerjaan yang menghasilkan supaya dapat duit, berhenti dalam bekerja, iku boten apa-apa. Tidak apa-apa gitu loh, ngerti maksudnya? Ya tapi dipelintir sama orang Yahudi seperti gitu. Karena Yesus gak mungkin menentang hari Sabat. Dia menggenapi ke hukum Taurat itu. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 12 ayat 8. Yesus memang adalah apa? Anak manusia yang, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Terus kalau kita lihat lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 17. Ya menggenapi kok hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Yang diajarkan nabi itu loh, Sabat tadi. Tapi aku apa? Datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya kok. Bahkan Kristus itu takluk di hadap hukum Taurat. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Dia berbicara apa? Rasul Paulus. Galatia 4 pasal 4. Tetapi segenap waktu, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Dia tunduk kok dengan hari Sabat. Tapi yang benar gitu loh. Dengan pengertian yang benar. Yang tidak boleh itu apa? Bekerja pada waktu hari Sabat. Karena apa? Diajarkan di dalam Nehemia pasal 13 ayat 15. Kecil tulisannya deh. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Juga anggur, buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan itu. Jadi nggak boleh. Nabi Nehemia ngomong pada waktu hari Sabat kita tidak boleh melakukan kegiatan untuk bekerja. Kita melihat hari Sabat saat ini ya apa? Gak boleh melakukan pekerjaan sehari-hari. Harus berbakti kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan, gereja, ya. Dan yang lebih luar biasa lagi sebenarnya satu. Dan ini terjadi gak secara langsung di keluarga saya. Tidak boleh mengerjakan orang pada waktu hari Sabat. Ngerti maksudnya? Kita tidak kerja tapi orang lain yang disuruh kerja itu tidak boleh. Dan puji Tuhan istri saya biasanya hari-hari biasa pakai warnen toh. Lalu minggu gak pakai warnen. Yang ketawa dia lego deh. Karena apa? Kita lihat Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terus 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi nek minggu kerja bayarannya lembur, kan gitu toh. Entuk lebih akeh. Tuhannya di mana gitu loh. Ini berlaku sampai sekarang enggak? Berlaku loh. Ya kan no? Kita ini mentang-mentang ya. Kalau zaman dulu kita melawan Tuhan, apa hukum Tuhan yang sudah ditetapkan langsung mati enggak? Karena hukum kasih karunia hadir, Tuhan itu bukan kasih karunia itu bukan murahan. Kalau kita nentang ini terus kayak apa? Coba kita pikir ini, coba kita baca terus ya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Cukup enggak? Loh kita ngomong katanya ada Tuhan di sampingku, bekerja bersama dengan Tuhan, dapat apa sama Tuhan, ini terima kasih Tuhan.
Tuhan ngomong, wes temari sekarang hari ini untuk aku. Enggak Tuhan, ini cuannya lebih akeh minggu. Puji Tuhan sekarang kakak-kakak saya tutup semua tuh gue. Dulu kalau minggu pikirannya kayak apa? Kabeh tutup aku buka pasti rame. Bener gak? Biasanya dodol 1.000 sak tak dol 2.000 iki cuane lebih akeh iki. Ya, iku tenglang bopek kong nih. Ya, manusia memang kayak gitu. Tuhan beserta kita. Dagang berhasil karena Tuhan. Kita bisa hidup enak semua, bisa apa, kita merasakan kita bisa kuat hadapi semua karena Tuhan. Tuhan ngomong, kamu mengaku ini semua, sekarang aku ngomong sama kamu. 6 hari kamu kerja, hari yang ke-7 hari Sabat untuk aku. Alasannya macam-macam bisa enggak? Hari Minggu, orang tuaku. Aku perlu menjaga orang tuaku. Ada seorang hamba Tuhan, saya heran. Aku sekarang enggak pernah ke gereja. Lu kenapa? Mamaku enggak ada sih ngelayani, aku di rumah ngelayani mamaku. Dia enggak pernah baca firman, Bay. Kok rasanya kalau ngelayani mama itu Tuhannya maklum, ya wis maklum, enggak apa-apa. Kalau mau satu alasan bisa dari 1000 alasan bisa enggak? Macam-macam alasan bisa enggak? Tuhan, aku enggak pernah enggak masuk loh Tuhan. Minggu ini toh Tuhan, badanku sakit semua Tuhan, aku tak tidur Tuhan. Padahal masih bisa jalan, masih bisa mandi, bisa pakai baju. Kalau sudah sekali kayak gitu bisa 2 kali enggak? Bisa 3 kali enggak? Bisa 1000 kali. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau kawah, hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ini perintah ini berlaku terus sampai sekarang enggak? Enggak ada kekecualian. Enak ya, ibadah di PTC, habis ibadah turun buka toko. Yang punya toko PTC kayak gitu enggak? Enak sekarang kayak gitu. Hamba Tuhannya pokok sudah ibadah enggak apa-apa. Enggak ada kekecualian. Libur. Lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan untuk Tuhan itu kayak apa? Setelah ibadah, keluar bersama keluarga, makan bersama, rasanya ada satu kesatuan dalam tubuh Kristus enggak? Ini harus. Keluar bukan untuk jor-joran, ngerti? Sama teman-temannya keluar bareng, terus nanti aku minggu ini, aku mau pamer tasku. Aku mau pamer, aku sing wedok-wedok biasanya kayak gitu tuh. Lipstik-lipstiknya dipamerno, lipstikku beli mahal lagi. Nggak tahu kayak Lombok ya gak ngerti. Ini manusia. Tuhan bukan maksudnya seperti gitu. Hari Minggu kesempatan kesatuan tubuh Kristus boleh dihadirkan di dalam keluarga. Boleh dihadirkan dalam apa? Boleh dihadirkan dalam apa? Itu penting, saling melayani. Ini penting loh. Saya puji Tuhan loh, saya ini ngaku hari ini. Kakak saya bisa ke gereja hari ini, bisa semua. Puji Tuhan karena nggak secara langsung Tuhan memimpin dan melayani. Kalau saya nggak pernah ketemu, nggak mungkin ujuk-ujuk dia datang ke sini. Tuhan pimpin semuanya. Pada waktu ketemuan, kalau saya nggak mau melayani, dia mau ke gereja. Pendetanya yang modelnya kayak ngono. Bener nggak? Sikap hati kita, kesempatan. Beri kesempatan kepada Tuhan pada waktu hari Minggu. Bekerja dalam kehidupan lebih lagi untuk keluarga kita. Bener gak? Waduh, mantu saya ini Senin sampai Sabtu, kok rasanya bencek no ini. Minggu tak kotak kayak walai. Saya tambah bedol. Kan bukan kayak gitu. Kenapa ini Minggu dilihat modelnya kayak apa ya, dilayani sing baik. Mungkin dia ada lemah atau apa. Kan kayak gitu tuh. Anak saya atau semua. Kesempatan itu dilakukan dengan baik. Hari Sabat itu seperti itu. Bukan hari Sabat, setelah kita berdoa di gereja pulang, aku tidak bisa keluar. Ini untuk Tuhan. Sembayang terus. Apa itu? Kita bukan disuruh kayak gitu.
lakukan untuk Tuhan yang terbaik. Segala sesuatu itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Penting itu. Sudah dilakukan? Sudah taat soal ini? Ini taat dulu, yang penting. Ya, saya lihat jemaat di tempat ini luar biasa. Ya, meskipun nggak banyak taat, setia. Saya teruskan. Sampai ini nggak dilakukan. Orang Yahudi itu kan melakukan tuh hari Sabat itu dengan sungguh-sungguh. Tuh. Tapi spiritnya salah tuh. Ngerti spiritnya salah. Hari Senin sampai Sabtu mungkin nggak Tuhan-Tuhanan. Hari Minggu untuk nebus dosa. Itu salah, nggak boleh. Itu spiritnya salah. Tapi hari Minggu melayani. Karena apa? Kesempatan Tuhan berikan bisa bersekutu, bisa memuliakan Tuhan, bisa banyak hal yang dilakukan. Spiritnya harus betul. Dan kalau itu tidak kita lakukan, orang Yahudi yang sudah lakukan itu semua ya, dia mau lakukan, dia harus berdoa, dia harus berpuasa, tapi spiritnya salah, itu Tuhan ngomong apa? Itu baik, tapi spiritnya salah. Tapi kalau kita ngaku anak Tuhan, hal itu tidak kita lakukan dalam kehidupan anak kita, nggak layak kita. Coba dibaca Matius pasal 5 ayat yang ke-10. 10 apa 20 nih? Oh, pasal 5 mulai ayat 17 saja langsung. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Terus 18. Karena aku berkata sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang meniadakan satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya, mengerjakannya segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Terus 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa sih ini maksudnya? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Hidup keagamaan ahli-ahli Taurat itu apa? Dia sangat taat. Hari Sabat dia benar-benar dia tidak lakukan apa-apa, tapi spiritnya salah, ngerti? Tujuannya dia tidak lakukan apa-apa supaya apa? Supaya diterima kekudusannya oleh Allah. Tetapi kalau kita datang ke gereja bukan supaya kita menebus dosa kita, tapi karena kita merasakan kebaikan Tuhan, merasakan apa? Kita sudah menjadi anaknya, kita harus datang bersekutu, benar toh? Itu kalau tidak kita lakukan, mana bisa kita masuk kerajaan surga? Mana bisa kita mengaku anak? Paham maksudnya? Hal tentang melakukan segala sesuatu secara agamawi saja tidak kita lakukan. Jangankan ngomong spirit, tidak kita lakukan. Mana bisa kita disebut anak Tuhan? Nggak pernah ke gereja. Nggak pernah melakukan apa yang diperintahnya. Spiritnya apalagi, ya pasti tidak ada. Nggak paham. Kalau nggak paham, saya ulangi pelan-pelan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu, hidup keagamaan kita loh. Kita ibadah ini keagamaan apa enggak? Hidup keagamaan kita datang di gereja, itu kita lakukan. Kita hari Sabat, kita lakukan itu, kita meninggalkan segala sesuatu pekerjaan yang kita miliki. Kita lakukan untuk Tuhan. Dan kalau itu tidak kita lakukan, mana bisa kita masuk kerajaan surga?
Mana bisa kita disebut orang percaya maksudnya? Aku percaya Tuhan Yesus tapi aku enggak mau ke gereja. Lucu gitu. Ngerti maksudnya? Enggak mau bersekutu. Aku percaya Tuhan Yesus tapi aku enggak mau melakukan perintahnya. Lucu itu, gitu loh. Orang Farisi, dia melakukan segala syariat agama. Ibadah, puasa, berdoa, macam-macam. Tapi satu, spiritnya enggak percaya Tuhan. Spiritnya apa? Dia lakukan itu semua supaya bisa menuju Tuhan. Paham maksudnya? Itu aja Tuhan Yesus ngomong apa? Baik itu, benar enggak? Masuk orang beribadah itu salah. Masuk jahat kan enggak toh? Tapi kalau kita mengaku anak Tuhan, kita tidak pernah melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang Farisi itu. Masa bisa kita disebut anak Tuhan? Tidak mau ibadah, minggu, senengnya dewi datang gereja, semuanya. Ya salah toh, ngerti maksudnya? Oke, saya teruskan. Terus ayat yang ke 11 Matius. Apa? Yohanes pasal 5 ayat 11. Akan tetapi ia menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku. 10 dulu, 10. Karena itu orang-orang Yahudi ketika berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Mengenai Sabat ngerti ya? Dan orang Yahudi ini melarang dia mengikul tilam, padahal dia mengikul tilamnya itu untuk dijual atau? Kan gak apa-apa toh, dipikul tok toh. Paham maksudnya? Orang yang disembuhkan disuruh mikul klosonya itu kan bukan untuk dijual, tapi melakukan perintah Tuhan, kan gak apa-apa toh, dan gak melanggar hukum Sabat toh, ngerti maksudnya? Tapi orang Farisi, orang Yahudi itu merasa apa? Pokoknya kalau hari Sabat gak boleh ngangkat apa-apa pun juga. Paham sih maksudnya? Tidak paham. Mau jelaskan apa lagi kalau saya gak paham ini? Jadi orang Yahudi itu merasa kalau hari Sabat gak boleh ngangkat barang apapun juga. Karena kalau ngangkat itu dianggap bekerja. Tetapi sesungguhnya digambarkan hari Sabat itu, kamu mau ngangkat rumah pun gak apa-apa kalau itu bukan bekerja. Ngerti maksudnya sih? Tak boleh memikul tilammu. Mana ya toh? Ya, terus. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bukan angkatlah tilammu jualan, bukan toh. Angkat tilammu, berjalanlah. Bukan disuruh jual, gak apa-apa diangkat toh. Tidak ada masalah kok. Tidak melanggar hukum Sabat itu, ngerti ya? Ya, terus mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Dia berarti disembuhkan itu karena iman apa enggak? Oh, kenal aja enggak kenal, tahu enggak? Tahu kok disembuhkan. Itu Tuhan berikan. Ngerti maksudnya ya? Sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Tapi satu hal yang sangat luar biasa. Kesembuhan yang datangnya dari Tuhan itu berakibat satu. Orang itu pasti mencari Tuhan. Kalau datangnya dari Tuhan. Makin cinta sama Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Kalau dalam hidup kita merasa berkat ini dari Tuhan, kita makin cinta Tuhan. Makin dekat sama Tuhan. Kebenaran cinta Tuhan bukan karena berkatnya, cinta Tuhan karena kita bisa melihat Tuhan itu yang siapa. Saya teruskan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, jelas toh? Orang itu telah disembuhkan, dia datang ke bait Allah. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Mungkin orang ini sakitnya karena berdosa, bisa enggak? Bisa. Bisa. Sakitnya, kesusahannya karena dosa, bisa? Bisa.
Karena kalau kita berdosa, Allah bisa mengajar melalui sakit supaya kita bertobat, bisa enggak? Bisa. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11, baca aja sendiri di rumah. Allah itu mengajar. Ya, supaya orang yang mengeraskan hatinya pada waktu ditegur, supaya dia paham bahwa dia berdosa. Dan Tuhan ajar itu semua. Apa yang dia lakukan, tingkah lakunya itu enggak benar. Apa yang Tuhan berikan berkat dalam hidupnya dijalankan dengan jalan yang salah. Sehingga sekarang hidupnya menjadi sulit, menjadi berat. Dan Allah tegur dengan keseretan. Bisa terjadi, bisa supaya dia bertobat. Itu Allah yang luar biasa. Dia mengajar anak yang dikasihi. Kita bukan anak gampangan, bukan dibiarkan. Dia hajar supaya kita kembali kepada dia. Itu kita pegang dalam hidup kita. Dan kesembuhan yang terjadi bagi siapa namanya? Seseorang itu belum tentu ya. Metodenya itu harus memiliki iman yang sangat luar biasa. Belum tentu. Kesembuhan itu terjadi karena kehendak Tuhan. Titik. Itu harus kita pegang dalam hidup kita. Ya. Karena apa? Kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, berkat yang Tuhan berikan kepada seseorang, itu tidak ada metodenya. Kalau dalam hal berkat duniawi, nggak ada metodenya, nggak ada caranya bagaimana kita bisa memperoleh sesuatu yang kita kehendaki dalam dunia ini, dan ada caranya, nggak ada. Tuhan itu adil, benar nggak? Nggak ada caranya. Kalau kita anak Tuhan, kalau kamu mau mendapatkan sesuatu dalam dunia ini, kamu harus turut aku ini nanti kamu dapat. Itu metodenya ilah, bukan Allah. Kalau Allah nggak ada. Kalau kamu mau sembuh, benar-benar sembuh, kamu harus seperti ini, lakukan ritual ini nanti sembuh. Tidak bisa. Itu kehendak Tuhan. Tapi kita berharap harus, kita meminta harus, tetapi keharusan itu bukan karena kita supaya mendapatkan metode itu, bukan. Tapi kita sebagai anak berharap sama dia harus. Ini dipegang dalam hidup kita. Kalau nggak gitu tidak perlu minta, salah, harus minta terus. Tapi nggak ada metodenya, berharap terus sama dia. Dia yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Penting ini. Teruskan. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ngomong sekarang, itu loh orangnya, si nyembuhno aku pada hari Sabat. Wah, orang-orang itu mulai marah enggak sama Tuhan. Marah luar biasa. Orang ini ya. Kan kayak gitu toh. Ya, terus kita lihat. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Terus, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bekerja apa Bapak sih? Kita kembalikan. Tuhan Yesus itu dia Tuhan 100% enggak? Dia Allah 100%, dia juga manusia 100% toh. Pada waktu dia di dunia, dia Allah 100% enggak? Pada waktu hari Sabat, Allah tidur atau Allah tetap melakukan kegiatan untuk umat, untuk seluruh alam semesta ini enggak? Kalau pada waktu hari Sabat, Allah enggak bekerja, Allah tidur, dunia ini kiamat enggak? Siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang mengatur adanya ini semuanya? Kan Allah toh. Dia tidak pernah berhenti. Kristus pun pada waktu datang di dunia sebagai manusia, dia tidak pernah berhenti. Kalau dia mau menyembuhkan, itu adalah hak prerogatifnya sebagai Allah. Amin. Gak secara langsung dia ngomong, aku juga Allah. Tapi dia ngomong kayak gitu, ngerti? Cuma dia ngomong apa? Bapakku bekerja sampai sekarang. Diakui gak? Maka aku pun juga bekerja, dia juga memang Allah. Mau menyembuhkan seseorang pada hari apapun, tidak problem dia itu. Ngerti maksudnya? Dia tidak nantang hari Sabat karena dia memang Allah. Wah, tambah marah-marah enggak? Marah, karena tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita lihat.
Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ini kita harus tahu melalui firman Tuhan hari ini, sampai dengan saat ini, dia tetap bekerja bagi setiap kita. Dia tidak pernah berhenti. Kita percayakan hal ini? Ya, gak terasa sudah 1,5 jam. Ya, kita semua sekarang mengerti kesembuhan yang terjadi pada yang ada di dalam Bethesda itu, apa yang harus kita ambil maknanya? Yang pertama, Kristus sudah mati bagi kita. Amin. Dia adalah korban yang sempurna di hadapan Allah. Sehingga sampai saat ini dia sudah selalu berserta dengan kita. Dan kita sampai dengan hari ini, kita tidak pernah merasakan hal itu. Kita cuma merasakan pada waktu kita di gereja. Itu pun kalau benar-benar orang yang mengasihi Tuhan. Karena pada waktu di gereja kita apa? Berpikiran kita apa? Berani berpikir macam-macam? Nggak berani karena kita tahu saat ini dia ada bersama dengan kita. Kalau kita keluar dari gereja ini, pikirannya kita sudah macam-macam karena kita tidak terlatih. Mulai hari ini kita harus melatih. Dia beserta dengan kita. Dengan kesertaannya dalam hidup kita ini membawa satu dampak apa? Kita akan kuat menghadapi segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih.